Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor, melanjutkan cerita yang kemarin. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Restu Horor. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. 2 minggu setelah kejadian tragis yang menimpa Devan, Hanum Putra, dan Ayu, penyelidikan polisi mulai menunjukkan hasil dengan bantuan teknologi canggih. Serta ada rekaman CCTV yang ternyata terpasang di jalan menuju villa berhasil diperoleh. Rekaman itu menunjukkan mobil yang diduga digunakan oleh para pelaku. Plat nomor kendaraan tersebut meskipun sengaja dikaburkan, dapat diidentifikasi dengan teknik pemrosesan gambar tingkah lanjut. Penyelidikan pun mengarah pada kelompok kriminal yang sebelumnya sudah menjadi buronan polisi. Polisi segera bergerak melakukan penyisiran ke beberapa lokasi yang dicurigai menjadi tempat persembunyian mereka. Namun di tempat lain, suasana berbeda terjadi di rumah keluarga Ayu. Malam itu keheningan menyelimuti rumah yang masih dipenuhi rasa duka. Keluarga Ayu mencoba melanjutkan kehidupan mereka, meski kenangan tentang putri kesayangan mereka masih begitu terasa. Saat itu keponakan Ayu, seorang anak perempuan berusia 10 tahun, bernama Lila. Tiba-tiba dia berteriak histeris di tengah malam. Dia sebelumnya tidur di kamar yang dulunya sering digunakan Ayu saat menginap di rumah tersebut. Ayu, Ayu, teriak Lila dengan suara serak, membuat semua anggota keluarga terbangun dan bergegas ke kamarnya. Ketika mereka masuk, mereka menemukan Lila duduk di tempat tidur dengan mata terbuka lebar. Tapi ada sesuatu yang aneh. Suaranya berubah lebih dewasa dan juga lebih tegas. Aku Ayu. Aku tidak bisa tenang. Aku dan Hanum belum bisa pulang ke tempat kami seharusnya berada. Suara itu keluar dari mulut Lila. Keluarga yang menyaksikan itu pun terpaku. Ibunda Ayu yang mengenali nada bicara tersebut mulai menangis. Ayu, ini benar kamu, Nak? Tanyanya sambil mendekat. Lila atau sosok yang mengaku sebagai Ayu, dia pun mengangguk mendengar jawaban dari ibunya. Iya, Bu. Ayu datang karena tidak bisa diam, Bu. Ayu dendam. Mereka yang melakukan ini pada kami harus dihukum secara tebal, Bu. Ayu ingin mereka merasakan apa yang kami rasakan. Ini terlalu kejam. Sakit, Bu. Suaranya terdengar pilu disertai isakan tangis. Tubuh Lila bergetar dan tangannya meremas kain selimut dengan erat. Apa maksudmu belum bisa pulang, Nak? Tanya ayah Ayu mencoba tetap tenang, meski wajahnya penuh kebingungan saat itu. Aku dan Hanum terjebak. Kami tidak bisa ke alam yang seharusnya ke alam kami. Mereka mengambil nyawa kami dengan cara yang salah. Mereka harus dihukum. Ada juga bagian tubuh kami yang masih tersisa di sana. Mereka harus dihukum dengan tragis, seperti yang mereka lakukan pada kami. Tolong balaskan dendam kami. Jawab sosok itu, kali ini dengan nada yang penuh amarah. Isakan tangis terdengar di seluruh ruangan. Keluarga Ayu bingung harus berbuat apa. Beberapa di antara mereka pun mencoba menenangkan Lila, sementara yang lain mulai membaca doa-doa untuk memohon perlindungan. Lila kembali berbicara dengan suaranya melemah, seperti menahan kesedihan yang mendalam. Aku harus pergi, Pak, Bu. Tapi tolong, lakukan sesuatu. Jangan biarkan mereka lolos. Setelah berucap seperti itu, tubuh Lila pun jatuh lemas. Dia pingsan dan ketika terbangun dia tidak mengingat apapun yang terjadi.
Namun keluarga Ayu tahu bahwa kejadian itu bukan sekedar mimpi buruk ataupun kesurupan biasa. Hingga keesokan harinya cerita tentang kejadian tersebut pun menyebar di kalangan tetangga. Banyak yang menyarankan keluarga Ayu untuk mengadakan ritual khusus untuk menenangkan arwah Ayu dan juga Hanum. Beberapa orang bahkan menyarankan untuk pergi ke orang pintar yang dianggap mampu berkomunikasi dengan arwah. Sementara di sisi lain, penyelidikan polisi semakin mendekati titik terang. Mereka menemukan salah satu pelaku bersembunyi di rumah kontrakan di pinggiran kota. Hingga singkatnya saat itu penangkapan pun dilaksanakan berlangsung dan dramatis. Dan pelaku akhirnya mengakui kejahatannya dari informasi yang diperoleh. Polisi berhasil menangkap anggota lainnya termasuk pemimpin kelompok itu. Dan saat berita tentang penangkapan itu sampai ke keluarga korban, ada sedikit kelegaan dan juga rasa sakit karena kehilangan masih menghantui dari keluarga. Keluarga Ayu pun teringat pesan yang disampaikan melalui Lila malam itu. Keinginan dari arwah Ayu agar para pelaku dihukum dengan tragis sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Sementara di malam lain, Lila kembali mengalami kejadian serupa. Kini Lila kembali dirasuki oleh sosok Ayu, kali ini dengan tangisan yang lebih memilukan. Aku takut. Aku takut mereka tidak akan mendapat hukuman setimpal, Bu. Tolong pastikan mereka merasakan penderitaan yang sama seperti yang kami alami. Ibunda Ayu yang mendengarnya pun menangis terseduh. Iya nak, kami akan berusaha. Kamu tenang ya di sana. Kalian sudah tidak perlu merasakan sakit lagi. Biar urusan di sini ibu yang tanggung. Namun saat itu arwah Ayu tidak meresponnya. Dia hanya menangis sebelum perlahan menghilang dari tubuh Lila, meninggalkan gadis kecil itu lelah dan juga kebingungan. Beberapa hari kemudian proses hukum pun terhadap para pelaku dimulai. Keluarga korban menghadiri persidangan dengan harapan keadilan akan ditegakkan. Setiap detail yang terungkap di pengadilan semakin menambah luka mereka. Para pelaku mengakui semua perbuatan keji mereka, tetapi beberapa dari mereka pun mencoba berdalih bahwa mereka hanya mengikuti perintah pemimpin kelompok. Saat vonis dijatuhkan, keluarga korban merasa lega karena para pelaku dihukum berat, termasuk hukuman mati untuk pemimpin kelompok yang dianggap paling bertanggung jawab. Namun di balik kelegaan itu masih ada rasa tidak tuntas yang menghantui mereka. Malam setelah vonis, keponakan Ayu pun kembali bermimpi. Kini dia tidak dirasuki, tetapi di dalam mimpinya itu Ayu dan Hanum terlihat berdiri di tepi hutan dengan wajah yang sedikit lebih tenang namun mengerikan. Di satu sisi dia mungkin senang karena pelaku utama dalang di balik pembunuhan mereka akan juga dijatuhi hukuman mati. Namun yang tidak dia tahu, wajah mengerikan itu berasal dari suatu anggota tubuhnya yang masih tersisa di dalam villa tersebut. Hingga kini arwah mereka pun masih gentayangan. Singkat cerita, memang setelah vonis dijatuhkan, hukuman mati untuk para pelaku utama menjadi titik terang keadilan bagi keluarga korban. Namun meskipun pelaku utama telah dieksekusi, arwah Ayu dan Hanum ternyata belum menemukan ketenangan. Beberapa malam setelah eksekusi, Lila kembali mengalami kejadian aneh. Di tengah malam saat semua orang tertidur, suara isak tangis terdengar dari kamar Lila. Sang ibu yang sudah terbiasa berjaga-jaga sejak kejadian sebelumnya, ia pun segera masuk ke kamar putrinya. Lila dengan tatapan kosong duduk di tepi tempat tidur. Kali ini suaranya terdengar lebih berat, lebih tegas seperti gabungan dua suara. Bukan hanya nyawa kami yang mereka rampas. Mereka juga memperdagangkan bagian tubuh kami. Rambut kami yang panjang dan terawat, mereka potong untuk dijual. Suara itu berkata membuat sang ibu gemetar. Ibu Lila terkejut mendengar pengakuan itu. Ayu, apa maksudmu, Ndo? Rambut kalian dijual? Iya. Mereka menjualnya demi uang, seperti barang dagangan. Itulah penghinaan terakhir yang mereka lakukan terhadap kami. Setelah mereka mempersetubui kami, mereka juga mengambil rambut kami dan dijual. Itulah kami
kenapa kami masih gentayangan? Sang ibu dari Lila terisak, tangannya gemetar saat mencoba mendekati Lila yang masih kerasukan. Tapi, pelaku utama kan sudah dihukum, nak. Kamu dan Hanum bisa tenang. Tidak, masih ada pelaku yang lain yang tidak dihukum setimpal. Mereka harus membayar. Sampai kejahatan mereka terungkap, kami tidak akan tenang. Atau kami akan terus meneror mereka. Setelah berkata demikian, tubuh Lila pun jatuh ke tempat tidur, lemas seperti biasa. Namun kali ini keluarga Ayu merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Keesokan harinya kabar tentang kejadian tersebut menyebar lagi. Keluarga Ayu yang awalnya ragu untuk mengungkap hal ini, akhirnya mendatangi polisi. Mereka menceritakan apa yang terjadi dan mendesak agar penyelidikan dilanjutkan. Polisi meski awalnya skeptis memutuskan untuk menelusuri kembali bukti-bukti dari kasus tersebut. Mereka mendalami pengakuan dari pelaku yang tidak mendapatkan hukuman mati. Salah satu dari mereka yang sebelumnya hanya dianggap sebagai kaki tangan, mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan selama di penjara. Saat diinterogasi ulang, pelaku itu akhirnya mengaku bahwa beberapa bagian tubuh korban, termasuk rambut Ayu dan juga Hanum, memang dipotong untuk dijual ke pasar gelap. Rambut mereka yang panjang dan juga terawat memiliki nilai tinggi di pasar ekstensi rambut manusia. Pengakuan ini pun mengungkap jaringan kriminal yang lebih besar, di mana kelompok tersebut tidak hanya merampok dan juga menghilangkan nyawa, tetapi juga memperdagangkan bagian tubuh korban untuk keuntungan pribadi. Kalian harus kembalikan anggota tubuh korban yang sudah kalian ambil, karena arwah dari korban tidak bisa tenang. Atau kalian ingin dihantui? Ucap polisi kepada para pelaku itu. Hingga singkatnya berita ini pun mengguncang publik. Keluarga korban merasa kemarahan mereka kembali membara. Jika sebelumnya mereka berharap keadilan telah ditegakkan, kali ini mereka merasa bahwa hukuman bagi pelaku lainnya masih terlalu ringan. Sungguh tidak manusiawi. Anak-anak kami bukan hanya dirampas nyawanya, tetapi juga diperlakukan seperti barang dagangan. Ujar ayah Ayu dengan suara bergetar di depan media. Kasus ini pun mendapat perhatian luas dan desakan publik agar pelaku lainnya mendapatkan hukuman lebih berat pun meningkat. Sementara di sisi lain, malam-malam keluarga Ayu dan Hanum terus dihantui oleh kehadiran arwah mereka. Meskipun kini mereka lebih tenang, pesan-pesan mereka tetap mengandung kemarahan dan juga tuntutan balas dendam. Suatu malam Lila kembali bermimpi. Di dalam mimpinya itu melihat Ayu dan Hanum berdiri di tepi jurang gelap. Rambut mereka pendek, tidak seperti biasanya. Mereka terlihat marah, tetapi ada kesedihan yang terpancar dari mata mereka. Lila, kami tidak bisa pergi. Masih ada yang harus dibayar, ujar Ayu dalam mimpi itu. Sosok Hanum pun menambahkan, kami ingin mereka merasakan penderitaan kami. Kami ingin dunia tahu rasa sakit apa yang sebenarnya terjadi pada kami. Ketika Lila terbangun, dia pun menceritakan mimpinya kepada keluarganya. Mereka merasa ini adalah pertanda bahwa arwah Ayu dan Hanum tidak akan tenang sampai semua pelaku dihukum mati. Setelah pengadilan menetapkan hukuman berat bagi pelaku yang terlibat, kini polisi melanjutkan penyelidikan untuk mencari bagian tubuh korban yang telah dijual. Berdasarkan interogasi mendalam terhadap salah satu pelaku, mereka akhirnya menemukan informasi bahwa rambut Ayu dan Hanum serta beberapa bagian tubuh kecil lainnya telah dijual ke pasar gelap dan disimpan di lokasi tertentu. Polisi membawa pelaku ke lokasi yang dimaksud. Mereka pun mendatangi sebuah gedung tua di pinggiran kota. Udara di tempat itu terasa berat dan suasana mencekam, membuat beberapa petugas merinding. Di sini, Pak, rambut mereka dan barang-barang lainnya disimpan. Di sini sebelum saya jual, ujar salah satu pelaku dengan nada gemetar. Pelaku itu seorang pria dengan wajah pucat tanpa ketakutan. Keringat mengucur deras di dahinya meski udara malam terasa dingin. Salah satu petugas mendekati pintu gudang dan mencoba membukanya. Saat pintu terbuka, bau anyir menyengat langsung menyeruak.
Di dalam terlihat beberapa kantong plastik besar berisi rambut manusia dan juga barang-barang lainnya yang seolah dibiarkan begitu saja. Ya Tuhan, ujar salah satu polisi menahan rasa jijik sekaligus marah. Ketika barang-barang tersebut diambil sebagai barang bukti, suasana di sekitar gudang pun semakin aneh. Lampu-lampu yang digunakan polisi untuk menerangi lokasi mulai berkedip, dan suara samar seperti isak tangis terdengar di kejauhan. Dengar itu? Tanya seorang polisi muda dengan wajah ketakutan. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Fokus saja pada tugas kita. Jawab komandannya, meskipun ada suaranya terdengar ragu. Namun para pelaku yang hadir di tempat itu pun tampak jauh lebih ketakutan. Salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak, Jangan lihat aku, sembari menutupi wajahnya. Hei, ada apa denganmu? Bentak salah satu polisi mencoba mengontrol situasi. Mereka ada di sana. Mereka melihat kita, Pak. Jawab pelaku itu dengan suara gemetar, menunjuk ke arah sudut gelap gudang. Polisi yang lain pun menoleh tetapi tidak melihat apapun. Namun hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan membuat mereka saling berpandangan dengan raut bingung. Barang-barang yang ditemukan itu kemudian dibawa ke rumah keluarga korban untuk dikuburkan di samping para jenazah. Keluarga Ayu dan Hanum pun bersepakat untuk mengadakan ritual penguburan khusus di makam mereka. Singkatnya, ketika proses penguburan dimulai, suasana di sekitar makam terasa lebih berat dari biasanya. Beberapa orang yang hadir mengaku merasa seperti diawasi. Bahkan salah seorang tetua desa yang memimpin ritual itu memulai dengan doa. Semoga ini menjadi jalan untuk kalian kembali tenang di alam sana, ucap tetua itu sembari menaburkan bunga di atas tanah. Namun tak lama setelah penguburan selesai, salah satu pelaku yang sebelumnya hadir di gudang tiba-tiba berteriak histeris di penjara. Mereka datang. Mereka akan membunuhku. Rekannya di sel yang sama mencoba menenangkannya. Tetapi pria itu pun terus berteriak, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Mereka berdiri di sana. Pergi. Hingga dengan teror-teror dari arwah Hanum dan juga Ayu yang sudah menuntut balas. Dalam waktu singkat itu, para pelaku itu pun jatuh pingsan dengan wajah penuh ketakutan. Saat diperiksa oleh petugas medis, dia dinyatakan meninggal dunia karena terkena serangan jantung yang mengerikan. Kini kematian misterius itu pun membuat para pelaku lainnya semakin takut. Mereka mulai bercerita bahwa mereka sering mengalami mimpi buruk, di mana sosok dari arwah Ayu dan Hanum muncul dengan wajah penuh amarah, meminta mereka membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka terus datang. Aku tidak bisa tidur. Polisi pun hanya bisa mencatat laporan tersebut tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hingga singkatnya malam itu salah satu pelaku lainnya, yaitu seorang wanita yang terlibat dalam penjualan rambut korban, juga mengalami kejadian mengerikan di selnya. Dia mengaku melihat bayangan Ayu dan Hanum berdiri di sudut gelap menatapnya dengan mata penuh dendam. Jangan bunuh aku. Aku minta maaf. Aku tidak tahu apa-apa, ucapnya saat itu. Namun tidak ada yang bisa menolongnya. Ketika penjaga datang, wanita itu sudah ditemukan tak bernyawa dengan luka cakar di lengannya, seolah-olah ada yang menyerangnya saat itu. Kejadian demi kejadian misterius itu pun membuat para pelaku lainnya semakin terguncang. Mereka mulai mengakui semua perbuatan mereka kepada polisi, berharap mereka akan segera mendapatkan perlindungan, serta agar mereka bisa mendapatkan ketenangan dari gangguan arwah-arwah Ayu dan juga Hanum. Polisi semakin bingung saat itu dengan kejadian-kejadian tersebut. Mereka tetap menjalankan tugasnya. Namun di dalam hati kecil mereka, beberapa mulai percaya bahwa ada hal gaib yang tidak bisa dijelaskan dengan logika saat itu. Sementara itu, keluarga Ayu dan Hanum pun merasa bahwa suasana di rumah mereka mulai berubah. Tidak ada lagi gangguan aneh atau kehadiran yang terasa. Mereka percaya bahwa Ayu dan Hanum telah mendapatkan sedikit ketenangan setelah barang-barang mereka dikuburkan, seperti anggota tubuh yang telah terpisah dari tubuhnya sebelumnya. Namun mereka juga menyadari bahwa dendam itu belum sepenuhnya selesai.
Arwah Ayu dan Hanum meskipun tidak lagi mengganggu keluarga, tampaknya masih mengejar keadilan yang lebih besar. Hingga malam berikutnya, sisa pelaku yang belum dihukum mati kini sudah ditemukan meninggal dunia secara misterius di dalam sel mereka. Penyebab kematian mereka pun tidak pernah benar-benar dijelaskan. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah ulah arwah Ayu dan juga Hanum yang menuntut balas keadilan mereka hingga tuntas. Setelah semua pelaku yang terlibat dalam kejadian terhadap Ayu, Hanum, Devan, dan Putra sudah menemui ajalnya, baik melalui hukuman mati maupun kejadian misterius. Kini singkatnya, suasana di villa itu, tempat tragedi itu terjadi, kini menjadi semakin mencekam dan juga mengerikan. Villa yang sebelumnya menjadi tujuan liburan dengan pemandangan asri dan juga udara segar, kini berubah menjadi tempat yang dihindari. Pemilik villa yang awalnya berharap tempat itu kembali normal setelah kasus selesai, akhirnya menyerah. Ia memutuskan untuk menutup villa secara permanen. Berita tentang villa yang angker pun dan juga kejadian mengerikan di dalamnya menyebar dengan cepat dan juga viral di berbagai media sosial, menciptakan berbagai cerita seram di kalangan penduduk sekitar. Singkatnya saat itu, tepat di hari itu, pemilik villa yaitu Pak Damar datang untuk menutup secara resmi villa yang telah menjadi mimpi buruk baginya. Ia pun membawa beberapa pekerja untuk memasang papan bertuliskan, "Villa ini ditutup," tepat di gerbang utama villa. Namun ketika mereka memasuki villa untuk terakhir kalinya, hawa dingin yang aneh menyelimuti ruangan. Salah satu pekerja, Roni, merasakan bulu kuduknya meremang sejak pertama kali ia melangkah ke dalam kamar tempat tragedi itu terjadi. "Pak, tempat ini benar-benar terasa lain ya, Pak. Sepertinya ada yang mengawasi kita," bisik Roni kepada Pak Damar. Pak Damar hanya mengangguk dengan wajahnya terlihat tegang. Ia juga merasakan hal yang sama, tetapi memilih untuk tidak mengatakannya. Mereka bergegas memasang papan peringatan di pintu kamar yang menjadi lokasi pembantian massal. Singkat cerita, beberapa minggu setelah villa resmi ditutup, warga sekitar pun mulai melaporkan kejadian aneh. Ada yang mendengar suara tangisan di malam hari. Ada juga yang melihat bayangan perempuan berambut panjang yang berdiri di jendela kamar villa. "Setiap malam, saya mendengar suara-suara mengerikan, Pak, dari arah villa. Sepertinya ada yang berjalan mondar-mandir. Tapi saat saya perhatikan ke sana, tidak ada siapa-siapa loh, Pak," ujar Punarti, warga yang tinggal di dekat lokasi. Cerita-cerita mengerikan ini pun membuat villa semakin dijauhi, bahkan oleh mereka yang hanya lewat di dekatnya. Hingga suatu malam ketika sekelompok remaja nekat memasuki villa itu untuk melakukan menguji nyali. Mereka penasaran dengan cerita seram yang beredar. Dengan hanya membawa senter dan juga kamera, mereka berjalan menuju kamar yang disebut-sebut menjadi pusat dari kejadian angker. "Tenang, ini cuma cerita buat nakut-nakutin orang. Lagian, kalau kita sudah berhasil masuk villa ini dan mengungkap apa yang terjadi, pasti video kita akan viral," ujar Tony, salah satu remaja, mencoba menyemangati teman-temannya. Namun saat mereka sampai di kamar tersebut, hawa dingin langsung menyelimuti mereka. Salah satu dari mereka, Sita, merasa ada yang menyentuh baunya. Tapi jangan bercanda ya." Iya, tenang." Hingga singkatnya saat itu mereka pun sudah dalam ke villa itu. Lu jangan bercanda deh. Tadi yang menyentuhku siapa?" tanya Sita kembali berbalik. Namun semua temannya menggelengkan kepala. "Loh, kami semua kan ada di depanmu," jawab Tony. Tiba-tiba saat itu pintu kamar pun tertutup dengan keras, membuat mereka semua berteriak ketakutan. Suara langkah kaki terdengar mendekat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Mereka segera berlari keluar villa tanpa berpikir dua kali. Setelah kejadian itu, tidak ada yang berani mencoba memasuki villa lagi. Kini para pemuda itu yang niat hati ingin mencari ketenaran, mereka malah menambah keangkeran tempat itu. Sementara itu di sisi lain, keluarga dari mereka, yaitu Ayu, Hanum, Devan, dan Putra, mulai merasa lebih tenang dan juga lebih ikhlas.
Mereka percaya bahwa arwah anak-anak mereka kini telah menemukan kedamaian setelah semua pelaku dihukum dan juga keadilan ditegakkan. Bu, aku semalam bermimpi Tante Ayu sudah tersenyum, Bu. Dia bilang dia sudah tidak marah lagi. Katanya semuanya sudah kembali ke tempat semua, Bu. Ucap Lila kepada ibunya. Keluarga Anum juga melaporkan hal serupa. Ini singkatnya, meskipun kehilangan itu tetap meninggalkan luka mendalam dan juga dendam yang mengerikan yang masih tersimpan. Karena mereka tidak sanggup kehilangan anak-anak mereka dengan cara yang begitu tragis. Tapi mereka cukup merasa lega karena semua keadilan telah ditegakkan. Dan pasti anak-anak mereka sudah ditempatkan di tempat yang lebih baik. Kini seiring berjalannya waktu, villa itu pun menjadi legenda urban yang menakutkan. Orang-orang menceritakan berbagai versi tentang apa yang terjadi di sana. Beberapa mengatakan bahwa villa itu dihuni oleh arwah para korban. Sementara yang lain percaya bahwa tempat itu dikutuk karena dosa yang terjadi di dalamnya. Hingga setelah lama menutup permanen villa tersebut, kini Pak Damar pun akhirnya memutuskan untuk menjual tanah tersebut. Namun apa boleh buat, tidak ada yang berminat untuk membelinya, bahkan dengan harga yang sangat murah. Villa itu pun dibiarkan terbengkalai menjadi saksi bisu dari tragedi yang mengerikan. Kini pada malam-malam tertentu, penduduk sekitar masih melaporkan kejadian aneh di villa, seperti suara tangisan, bayangan samar dan juga hawa dingin yang tiba-tiba muncul adalah hal-hal yang sering mereka ceritakan. Apalagi ketika melewati tempat villa itu, ketika para mereka ingin berkunjung ke sungai-sungai yang ada di villa itu. Namun dibalik semua cerita menyeramkan itu, villa ini juga menjadi pengingat bagi semua orang bahwa kejahatan tidak pernah luput dari konsekuensi, baik melalui hukum manusia ataupun karma. Karena pastinya keadilan selalu menemukan jalannya, entah itu di dunia maupun di akhirat. Gini, liburan yang direncanakan akan menjadi penghilang penat, malah menjadi air maut dari keempat sahabat. Cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.